Nah, mendadak konten kali ini aku mau cerita sama teman-teman bahwa jadi ceritanya hari ini hampir saja, ya ingat dalam tanda kutip, hampir saja hari ini kita itu jadi korban penipuan. Jadi korban penipuan secara online. Nah, aku mau cerita dulu. Jadi awal-awalnya pas secara kebetulan itu aku sendiri yang pegang handphone kantor yang ada di komputer. Jadi WA-nya itu connect ke komputer gitu. Nah, pertama ini nih. Nanti aku tampilkan chatnya di sini nih. Nah, jadi di pukul 10:11 itu ada orang WA. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, Kak. Apa betul ini Mas Andres? Aku nggak jawab nih itu aku atau bukan karena ini adalah handphone kantor yang biasanya jawab tuh anak-anak. Ada yang bisa dibantu, Kak? Saya Pak Chandra Wijaya dari Polres, Mas. Polres dia bilangnya. Kita tanggal 7 Juli mau ada acara pertemuan sama anggota legislatif. Kita mau sewa dekor. Apa masih bisa? Nah, terus akhirnya aku bales dong di sini. Dekornya yang semacam apa ya, Pak? Kemudian acaranya di Polres mana? Which is kita ngerti kalau misalkan di Blitar itu ada yang namanya Polres Blitar dan Polres Blitar Kota. Ini Polresnya kabupaten dan Polresnya kota gitu. Terus dia bilang gini balesnya, acaranya di Polres Blitar, Mas. Tahu kan? Nah itu, aku pertama tuh belum notice di situ. Terus dia tanya ada contohnya nggak, Mas? Nah terus kebetulan untuk sampel-sampel dekor kami ada di Instagram @excellentkid18 Pak. Iya yang di talon ya Pak. Baik, dia bilang gitu. Kalau seperti ini berapa? Nah, dia tanya nih dekor meja kayak gini. Ini sepertinya dia acak aja ambilnya karena ini yang paling terakhir kita upload untuk dekor meja di Excellent Kit kalau nggak salah. Nah bener, ini adalah yang terakhir kita upload di Excellent Kit. Nah terus kemudian untuk dekor kita acara pertemuan saja kok gitu. Nah biasanya teman-teman semuanya kalau misalkan ada acara pertemuan atau tatap muka dan segala macam, itu mereka pasti butuhnya itu dekor backdrop. Jadi kayak yang di model untuk di panggung, terus kemudian ada dekornya, ada tulisannya apa-apa dan segala macem. Nah, kali ini kenapa yang didekor cuman mejanya aja ya? Saya pikirnya tuh cuman kayak gitu. Oh, mungkin karena ini memang style baru, mungkin aja kayak gitu. Ada pejabat baru atau gimana, mungkin seperti itu. Nah, terus akhirnya untuk dekor meja per orang 75.000 Pak. Habis itu dia bilang bisa telepon sebentar. Nah karena handphone ini tuh kalau misalkan untuk telepon itu agak susah, aku akhirnya langsung kasih nomor handphoneku 08233 itu dan segala macam itu kan. Iya Pak, ke Mas Andres aja langsung. Nah habis itu sudah dikasih tahu belum? Mas Andres juga bisa akses WA ini kok Pak, jadi pasti sudah tahu. Nah ini bodohnya dia tuh kayak yang nggak ngerti gitu loh, apa ya bisa toh kita tuh ngakses WA ini dari dua handphone, kan nggak bisa. Nah habis itu ditelepon saja Pak. Nah sudah telepon kan, telepon akhirnya dia telepon ke aku, intinya aku ceritain dulu ya. Dia telepon aku itu, jadi dia telepon aku, dia itu cuman bilang kayak gini loh, itu tarifnya berapa? 75.000 kan tadi udah dijawab. Nah dia telepon aku tuh bilangnya kayak gini, Mas, tarif kita dari atasan itu 150.000, tapi nanti tetap Mas Andres bilangnya 150.000 ya per orang. Kita pesertanya ada sekitar 60, which is berarti totalnya itu 9 juta. Nah, kalau dari Mas Andres per orangnya 75.000, berarti kan kalau di total 60 itu kan, jadi misalkan ya di sini itu kayak 75.000 kali 60. Ya 4,5. Berarti dia dapatnya 4,5 gitu kan. Nah terus akhirnya, oh baik Pak, akhirnya kan aku juga bilang gitu kan, baik Pak gitu. Terus dia bilang, tapi nanti yang sisanya itu dikembalikan ke saya ya Mas, gitu. Terus, nah nih di sini juga terlihat jelas. Saya ulangi lagi ya Mas, mengenai dana anggaran yang saya omongin tadi Mas, sudah paham nggih? Nah tuh, ada tulisan lagi, dari kami 75.000 tapi dinota 150.000 gitu kan Pak nggih? Siap, jadi kami akan sesuaikan budget 75.000 sesuai budget. Kalau 75.000 itu pakai bunga artificial Pak atau bunga palsu. Ya memang tarif aku selama ini tuh seperti itu. Saya dapat info dari Puput Laika Dekor. Nah, baru dari sini nih aku ngerti dia dapat nomor handphonenya Excellent Kantor itu dari Mbak Puput Laika. Jadi mungkin sebenarnya karena kan Laika Dekor tuh sekarang lagi viral banget, lagi banyak banget yang ngejob dan lagi ngehits banget. Mungkin awalnya dia itu mau nipu si Laika Dekor ini gitu loh. Terus ya berarti alhamdulillah lah Laika Dekor diselamatkan oleh Tuhan, kita juga diselamatkan gitu. Nah gitu. Iya siap Pak, nanti admin kami merincikan ya Pak. Kemudian kami tanya untuk meja kursi dan sebagainya sudah tersedia nggih? Ya kita tanya dong, kan pas. Maksudnya kalau misalkan lu mau sewa dekor meja, ini mejanya sama kursinya tuh udah ada apa belum gitu. Mas untuk warnanya nggak apa-apa sama seperti yang saya kirim tadi ya, warna abu-abu. Karena budget 7 bulan hanya untuk hiasan aja Pak, belum diurus meja. Iya,
kalau meja berapa? Oh Pak, begini saja, kami rincikan hitungan per meja ya. Dia itu kan kontraknya itu 60 orang. Terus satu meja itu minta diisi itu 5. Berarti kan ada 12 meja nih. Nah, kemudian kita itu kan pura-puranya nih jam setengah 11 aku bilang gini, menunggu admin dekor kami datang ya Pak, nanti segera kami infokan. Baik Mas, minta tolong dibantu nggih. Iya Pak, bagaimana? Bisa telepon nggak Mas? Sibuk nggak? Pak, mungkin sementara bisa WA dulu. Jadi gini teman-teman, mulai dari sini tuh aku tuh curiga. Karena selama kita di job oleh Polres itu belum pernah ada yang seperti ini gitu. Maksudnya kayak dari Mas Andres sekian, nanti kita jualnya sekian, kembalinya sekian, itu belum pernah ada yang seperti itu. Makanya aku curiga aja, kok ini orang kayak gini. Dan kalau misalkan orang Polres itu kok seolah-olah dia tuh nggak kenal sama Andres ya gitu. Nah terus habis itu aku akhirnya nelpon ke Pak Wahyu. Nah Pak Wahyu ini adalah orang yang paling sering banget gitu loh, dia itu order di Excellent. Pak Wahyu, izin Pak, saya mau bertanya perihal ini, bener nggak ya Pak anggota salah satu Polres? Soalnya biasanya yang mesen-mesen kalau kayak gini tuh Pak Wahyu namanya. Nah gitu kan. Nah akhirnya Pak Wahyu ini bilang, Mas coba deh nomor teleponnya dikirim ke saya. Nah ini aku kirim nomornya ke Pak Wahyu nih di sini. Nah ini aku kirim nomornya ke Pak Wahyu, dan segala macam. Pak Wahyu ngecek, Mas, saya cekkan ya Mas, itu katanya Pak Wahyu itu sudah sampai ke bagian SDM di Polres tuh nggak ada ya, nama ini tuh nggak ada sama sekali, nihil namanya. Nah terus abis itu udah kan, nih balik lagi ke yang HP kantor karena aku mau ngirimin rincian. Nah gitu. Selamat siang Pak, ini jam 10.58. Berikut rincian untuk sewa meja sekalian dekornya. Nah ini 550.000 ya Pak, dengan fasilitas bagi berikutnya ada semua di sini. Baik, saya lihat dulu. Oh iya, izin bertanya. Nah dari sini nih, ini kelihatan lagi. Oh ya, izin bertanya, mau nge-save nomor Bapak Chandra dari Polres bagian apa nggih Pak? Dia nggak jawab. Habis itu agar kami simpan nomornya, dia nggak jawab. Dia bilang, saya telepon Mas Andres dulu ya. Terus habis itu Mas Andresnya sedang ada tamu Pak, pura-puranya. Itu padahal aku sendiri yang ngetik. Bisa saya telepon atau di nomor ini gitu. Kita alasan, ini nomornya ada di web Pak, mungkin bisa voice note Pak. Nah habis itu nanti saja kalau Mas Andresnya sudah nggak sibuk, suruh telepon saya ya Mbak atau Mas. Baik, jadi nomor ini kami simpan atas nama siapa Pak? Atas nama Chandra Wijaya. Chandra Wijaya Polres Blitar gitu Pak? Iya betul. Dia tetap tidak mau nyebutin satuannya. Jadi dia dari lantas atau dari reskrim atau dari apa tuh dia nggak sebut. Dia tetap nggak sebut. Nah akhirnya di jam sekian, di jam sekian ini dia telepon lagi, dia kembali negesin bahwa dia tetap dapat uang kembalian lalala dan segala macam. Terus di sini pun juga aku juga tanya, nih jam berapa ya? Ini tadi admin kirim saya ini Mas, maksudnya itu sudah duduk manis ya Mas? Ini kayak maksudnya bahasanya orang-orang polisi itu kalau misalkan pesen tuh nggak kayak gitu. Maksudnya duduk manis gimana ya Mas? Tamu tinggal duduk begitu nggak Pak maksudnya? Ini harganya apa sudah sama meja kursi? Iya sudah. Habis itu sudah tertera di rincian Pak. Jadi untuk dana anggaran ya bisa diatur nggih. Dia tuh tetap negesin bahwa anggarannya dia itu 150. Sementara tarif aku itu cuma 75.000. Sisanya dibalikin ke dia. Terus untuk setting mulai tanggal berapa Pak? Acaranya tanggal berapa Pak? Tanggal 7. Mas kirim nomor rekeningnya ya Mas. Mas buatkan 2 invoice. Dia tetap seperti itu. Dan ini selama orang Polres itu order ke Excellent tidak pernah sekalipun seperti itu. Jadi kayak istilah orang Jawanya itu badi itu belum pernah sekalipun seperti itu. Di sini tuh dia kelihatan aneh banget. Terus dia bilang satu yang sesuai dana anggaran, satu lagi sesuai dari emas. Dia bilang gitu. Nah sementara itu aku lagi nelponin Pak Wahyu nih. Pak Wahyu tetap bilang nggak ada Mas dan segala macam, dia tetap nggak ada. Habis itu kita tetap pancing dia terus kan. Baik Pak, ini nota atas nama Chandra bagian apa ya Pak? Kita mau mancing nih dia dari satuan apa? Dia tetap nggak nyebutin. Dia tetap nyebutin cuman Chandra Wijaya unit 2. Sudah tahu semua kok Mas. Cuman ada satu nama Chandra Wijaya. Dia bilang seperti itu. Kita telepon ke Pak Wahyu, Pak katanya cuma ada satu namanya Pak Chandra Wijaya, itu satu. Gitu kan. Nah terus habis itu Mas izin simpan nomornya ya Mas ya. Polres Kabupaten tanggal 7 pagi ini aku menegaskan. Dia ngasih hitungan juga 150 kali 60.000 itu 9 juta. Sementara transaksinya di kita itu 550 kali 12 6.600.000. Berarti sisanya yang dikembalikan dia ke situ. Aku kasihlah nomor rekening. Nah, dia bilang, "Nanti dari kantor transfer 9 juta ya, Mas. Sudah paham kan, Mas? Habis itu nomor rekening Bapak berapa agar segera kami transfer balik."
aku pancing dong. Maksudnya kayak maunya clear gitu kan. Nah, terus habis itu agar clear aku tulis gitu. Nah, siap saya kasih nomor rekening anggota saya saja ya mas. Namanya Apri Pauci. Nah, dan segala macam. Pak, ini acaranya di aula yang mana? Nah, setahu aku itu di Polres Kabupaten itu ada aula Hugeng dan ada aula Rupatama. Ini di atas dan di bawah. Kalau misalkan dia orang alsi Polres, dia pasti tahu di aula Hugeng mas, bukan bahasanya bukan atas bawah. Terus dia bilang, Pak, nanti saat loading kami bilangnya atas suruhan Pak Chandra dari satuan apa? Soalnya mesti ditanya. Penyidik bagian unit 2. Unit, nulisnya dia unit bukan unit. Ini buat kita ini kayak curiga lagi. Nah, dia ngirim bukti transfer. Ini bukti transfernya, ya kan? Nah, terus aku iseng nih. Aku iseng minta ke anak-anak desain. Anak-anak desain untuk, nih, aku minta ke anak-anak desain di sini ada. Tolong 2 foto ini dijejer nih di grup desainku. 2 foto ini dijejer, udah dijejer. Nah, kebetulan ada nih, ada admin desainku yang namanya Ari. Aku tanya, beda nggak sih hurufnya? Dia langsung notice dari bagian atas yang beda itu mas. Nah, di sini nih teman-teman. Ini yang bukti transfer dari dia. Tulisannya Livin Mandiri lalalala. Terus di bawahnya tulisannya cuman transfer. Tuh. Kebetulan karena aku tadi juga barusan transfer ya, jadi bisa dibedain. Livin by Mandiri lalalala transfer rupiah. Nah, ini yang bukti transfer aku. Udah kelihatan banget kalau transfernya dia itu palsu kan. Nah, abis itu aku langsung cek ke mutasi Mandiri nih. Tidak ada transferan masuk sebesar 9 juta itu tidak ada. Jadi, abis itu aku langsung nih di Bank BNI. Kebetulan aku ada temen nih namanya Sari di Bank BNI. Aku cek nih nomor rekening ini ya. Ini udah agak tegang ya suasananya. Ini aku cek nomor rekening ini. Intinya aku ngomong sama temen aku Sari itu. Ini tolong dicekin. Nah gitu. Terus dia bilang, itu nomornya aktif kok, habis dibuka orangnya. Tab plus media digital, transfernya ke Bukalapak. Terus temennya si Sari ini bilang, kamu mau transfer sama dia toh? Oh enggak, aku cuma ditanya temanku. Si Sarinya jawab gitu. Hati-hati, itu cabang areanya tipu-tipu. Kalau di Delok model-model transfernya itu kayak gitu kak. Tak kira kamu arep tak penging. Nah habis itu temanku, oh alah kancaku malah wes wanti-wanti gitu. Nah terus dia bilang, orangnya ini area Kulonan sana loh, buka itu lewat digital. Jadi tidak ada verifikasi cabangnya lewat mana gitu. Jadi sering dibuat untuk tipu-tipu kayak gitu katanya. Jadi kayak transferan yang masuk ke dia itu kayak gitu loh teman-teman semua. Nah kan akhirnya Pak Wahyu pun, nah ini Pak Wahyu pun juga aku lapori nih Pak Wahyu, Pak kayaknya dari penyidik unit 2 katanya Pak. Baik mas, saya cekkan ke reskrim nih Pak Wahyu nih. Udah di sini. Dia kayak jawab gitu. Nah, untungnya saya kenal sama yang namanya Pak Wahyu. Orang Polres ini orangnya baik banget. Dia mau ngecekin ke reskrim dan segala macam. Pak, fix ini penipuan. Soalnya bukti transfernya palsu. Aku bilang gitu. Iya mas, di reskrim pun juga nihil. Nama itu di reskrim tidak ada. Terus habis itu, nah ini Pak, aku kirim yang bukti dijajarin sama anak desainku tadi. Kalau kiri dan kanan itu berbeda. Nah, betul mas. Nah ini, habis itu, nah nih, dia tanya-tanya. Nggak ada. Dia sampai nanya-nanya ke orang reskrim. Kalau orang itu di situ tuh nggak ada. Kami cek juga dari Urmin Reskrim mas tidak ada kata dia. Berarti kan udah fix kan kalau dia penipu kan. Nah kita berarti udah tahu nih. Dan aku juga bolak-balik ngecek, siapa tahu kan ada transferan 9 juta kan lumayan kan. Nah habis itu aku jawab gini, sebentar ya Pak agar dicek gitu kan. Terus karena nanti jika sudah ada laporan masuk dari admin, kami langsung transfer ya. Padahal itu yang ngecek aku sendiri. Nah, infonya belum masuk Pak dari admin Pak. Gimana ya Pak? Jadinya kami loading tanggal berapa Pak? Gimana Pak? Pak saya mau survei tempat dulu ya Pak. Pak, bagaimana Pak? Kayak gitu nih dia nggak jawab sampai sekarang. Tadi sempat kayak diblokir gitu, terus blokirnya dibuka lagi. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi dengan adanya hal ini, aku berharap teman-teman tuh semuanya sekarang sedikit waspada ya. Kalau misalkan pas lagi ada orang-orang yang order apalagi via online, ini tuh kayak bahaya banget karena untung saja ini tuh hari Senin. Jadi kalau hari Senin itu kan aku tidak begitu sibuk seperti hari biasanya. Emang aku mengambil jeda di hari Senin. Jadi kayak aku istilahnya dalam bertindak itu aku masih bisa mikir gitu loh. Oh ini bener nggak ya? Ini bener. Kalau misalkan itu tadi kira-kira dia istilahnya proses menipunya itu pas pada saat aku agak crowded, pasti aku akan langsung transfer balik ke orangnya. Pasti itu akan seperti itu. Jadi dan ini mungkin juga bisa dijadikan pengalaman sama teman-teman semuanya yang sering transaksi online. Sering ngecek-ngecek deh nomornya orang-orang yang lagi barusan masuk itu.
itu apakah kayaknya dia ini gimana. Sekarang ada aplikasi yang namanya Get Contact. Cuman tadi orang ini tuh nggak bisa emang aku cek lewat Get Contact. Biasanya kalau misalkan orang penipu tuh biasanya ada hashtagnya gitu-gitu. Nah oke, jadi aku mau cerita pengalaman aku hari ini tuh seperti itu. Semoga ini bisa menjadikan pengalaman untuk kita semuanya supaya kita tetap bisa mawas diri. Karena kayak semakin kesini kan semakin sulit cari duit. Jadi orang-orang tuh selalu menghalalkan semua cara. Dan aku juga mau bilang selamat untuk Mbak Puput dari Laika Decoration. Mbak, kita nggak jadi ketipu Mbak. Gitu. Terus aku juga mau say thank you untuk Pak Wahyu dari Polres Kabupaten yang sudah gercep banget tadi jawab saya segala macam dan membantu mencarikan informasinya sehingga jelas fix bahwa orang ini adalah bukan dari Polres Kabupaten Blitar atau Polres Blitar yang ingin ngejob kita gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.